harus waspada. Kalimantan akan dipadati imigran Cina. Jika kita flashback ke belakang, sejahat-jahatnya Orde Lama dan Orde Baru, tidak ada misi terselubung dalam mendatangkan imigran secara besar-besaran seperti yang sedang terjadi dalam dekade pemerintahan Jokowi saat ini. Bung Karno dan Pak Harto masih memberikan proteksi penuh terhadap pribumi. Campur tangan Cina di dalam kebijakan tidak dilibatkan secara langsung dan berbanding terbalik dengan pemerintah sekarang. Seperti halnya saat ini, nasihat dari beberapa lembaga dan instansi diisi oleh para taipan yang sejatinya mereka adalah sumber masalah bagi pribumi. Kasus-kasus besar perampokan bank dan BUMN 90% para Chinese yang dibantu oleh pejabat pengkhianat seperti kasus BNBI sampai Jiwasraya dan lain-lain. Sahabat Idafilah dan Bila, kita tidak bisa tinggal diam selamanya. Kita tidak bisa hanya berkutat pada diskusi dan perdebatan karena ancaman terhadap pribumi semakin nyata. Beredarnya banyak video sikap arogansi para Cina terhadap pribumi, baik di jalanan maupun di lingkungan pabrik, telah mengkonfirmasi keadaan bahwa mereka sudah siap head to head dengan pribumi. Kita tidak bermaksud provokasi ataupun mengkerdilkan etnis tertentu, tetapi pembiaran terhadap kondisi seperti ini akan berdampak buruk pada generasi pribumi yang akan datang. Siapapun pribumi tidak menginginkan kisah pilu orang-orang Melayu di Singapura terjadi di republik ini, tersingkir dan termarginalkan akibat salah kebijakan penguasa. Saya rasa sudah saatnya kita ambil sikap untuk membahas masalah ini secara detail dengan seluruh elemen yang masih peduli pada nasib pribumi yang kian lama makin termarginalkan di tanah tumpah darah sendiri. Mau diakui atau tidak, sebenarnya rezim ini sudah rapuh. Masih kelihatan kuat karena masih di-backup penuh oleh institusi Polri yang saat ini posisi-posisi strategis didominasi oleh orang-orang non-muslim yang tidak ingin Islam kuat. Tidak bermaksud meruncingkan perdebatan religius ataupun diferensiasi sosial. Perumusan Pancasila dan dirubahnya sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter 22 Juni 1945 sudah cukup membuktikan bahwa umat Islam sudah banyak mengalah pada minoritas. Dan saat ini, setelah semua kesalahan itu terbuka, setelah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli diamandemen, apakah semua itu untuk rakyat? Ternyata keberpihakan atas kepentingan pribadi dan golongan yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Semua institusi negara sudah melenceng dari konstitusi, melewati batas kewajaran, dan saatnya rakyat melek politik. Hingga tahu dan cerdas menyikapi kondisi negara yang kian hari kian menggeser posisi pribumi dan menggeser hak-hak anak bangsa. Saatnya pribumi bangkit, mempertahankan kedaulatan bangsa yang sedang digerogoti oleh benalu dan badut-badut politik.